Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun menggunakan mekanisme asinkron dengan video YouTube ini. Namun demikian, semoga materi yang disampaikan semoga masih tetap bisa diterima dengan baik, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan kita senantiasa diberikan kepahaman. Adapun materi pertemuan kita hari ini adalah determinan. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya untuk mata kuliah aljabar linier. Adapun kompetensi yang kita harapkan mahasiswa semua kuasai setelah menempuh mata kuliah pertemuan hari ini adalah memahami definisi determinan, kemudian mampu melakukan perhitungan determinan untuk matriks berordo 2x2, 3x3, 4x4 hingga n kali n. Kemudian yang ketiga, memahami properti dari determinan. Jadi harapannya memahami sifat-sifat yang melekat pada operasi yang menggunakan determinan. Kemudian yang keempat, mampu menentukan definiteness dari suatu matrik. Kemudian yang kelima, mampu menerapkan prinsip perhitungan determinan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ini poin kelima sudah masuk ke aplikasi perhitungan determinan. Baik, kita masuk ke definisi determinan. Jadi determinan itu dapat diartikan sebagai sebuah skalar yang merepresentasikan matrik persegi. Jadi ini adalah bilangan skalar. Skalar itu tunggal, terdiri dari satu nilai saja, yang dia merepresentasikan sebuah matrik persegi. Jadi matrik persegi di sini bahwa matriks yang memiliki determinan itu hanya matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama, atau kita sebut sebagai matrik persegi. Determinan ini juga dianggap sebagai salah satu jembatan ketika melakukan transformasi sebuah matriks. Jadi cara kita untuk merubah matrik, untuk mengkonversi matrik, atau apapun intinya transformasi itu salah satu jembatan yang paling mungkin itu adalah dengan determinan. Jadi mau mencari inverse, mau kemudian ada banyak eigen, ya itu salah satu jembatannya adalah dengan menggunakan determinan. Pada awal-awal diperkenalkan metode aljabar ini, determinan itu salah satu bidang kunci. Jadi salah satu prinsip utama dalam aljabar ini adalah determinan. Jadi kita perlu memperhatikan materi ini dengan baik-baik gitu ya, Mbak. Baik, sekarang kita masuk ke perhitungan determinan. Kalau itu tadi definisi, sekarang kita masuk ke perhitungan. Jadi determinan matriks itu dinotasikan dalam det A atau segitiga itu sama dengan, nah ini ada tanda tegak di samping matriks gitu ya, tanda tegak. Jadi Mas Mbak nanti kalau ketemu tanda tegak di samping kiri kanan matriks itu sudah harus paham bahwa itu yang ditanyakan adalah determinannya ya. Jadi misalkan ada sebuah matriks A dengan elemen A11, A12, A13 hingga A1n, kemudian A21, A22, A23 hingga A2n, terakhir AN1, jadi baris ke n, AN2, AN3 hingga ANN. Nah, maka kalau ada tanda tegak di sampingnya itu, maka itu sudah pasti yang ditanyakan adalah determinannya. Baik, sekarang kita masuk ke determinan ordo 2x2. Jadi seperti ini ya, Mbak. Sehingga kalau seperti ini, maka ini metode ini umum AD min BC gitu ya. Maka ini min 4 min 3 atau sama dengan min 4 plus 3 sama dengan min 1. Kemudian yang bawah ini min 4 min sama juga min 3. Jawabnya adalah min 4 plus 3 sama dengan min 1. Ini paling sederhana ini. Tentunya Mas Mbak semua sudah mempelajari ini di SMA gitu ya. Nah, sehingga sangat familiar untuk ordo 2x2. Selanjutnya kita akan beralih ke determinan ordo 3 atau 3x3. Metode yang umum ini disebut metode Sarus. Jadi pada metode Sarus ini determinan itu matriks aslinya yang ini, kemudian Anda tambahkan lagi kolom pertama dan kedua di sampingnya ini, kemudian dikalikan kiri atas ke kanan bawah itu positif. Jadi pokoknya pergerakannya seperti ini positif. Kebalikannya yang kiri bawah ke kanan atas itu negatif. Nah, seperti ya, Mbak ya.
Baik, sekarang coba kita lakukan perhitungan untuk ini gitu ya. Misalkan, maka jawabnya itu sama dengan 3 kali 1 kali 2, 6. Kemudian min 2 kali min 1 kali min 2 itu sama dengan min 4. Kemudian 2 kali 6 kali min 3, min 36. Baik, kemudian kurung tutup dikurangi. Nah, sekarang ini min 2 dikalikan 1 kali 2 itu min 4. Nah, ini sudah ada tanda minnya, pokoknya semuanya min, yang kiri bawah ke kanan atas. Min 3 kali min 3 kali 3 itu plus 9. Kemudian 2 kali 6 kali min 2 itu min 24. Jadi sama dengan min 34 dikurangi min 4 min 28 plus 9. Jadi jawabnya adalah 19 minus 19, atau min 34 ditambah 19. Jawabnya adalah min 15. Ini adalah jawaban dari permasalahan ordo 3. Ini semoga bisa dipahami untuk perhitungan matriks ordo 3. Nah, selanjutnya kita menghitung matriks ordo 4. Jadi kalau Mas Mbak cermati di sini, kalau kita sudah ketemu matriks ordo 4, sudah tidak bisa menerapkan apa yang dilakukan di ordo 1, ordo 2 maupun ordo 3. Maka kita harus kembali ke aturan pokok perhitungan determinan. Jadi perhitungan pokok determinan itu yang kita sebut sebagai ini ya, determinan ordo ke n atau n kali n ini adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada salah satu baris kolom dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian dengan masing-masing elemen. Jadi metode ini untuk n kali n 4 kali 4 dan selebihnya, itu metode perhitungannya disebut metode kofaktor. Baik, apakah metode kofaktor itu? Jadi Mas Mbak semua nanti silahkan mengambil salah satu baris atau salah satu kolom saja, sehingga nanti kalau mengambil salah satu baris nanti berlaku fungsi yang ini, kalau kolom berlaku yang ini. Jadi kalau memilih baris, maka yang geser kolomnya. Jadi J1 hingga Jn. Tapi kalau yang dipilih itu kolom, maka yang J-nya tetap, kolomnya tetap, barisnya yang geser. Jadi baris 1 hingga N. Baik, seperti itu. Ini teorinya dulu, nanti saya masuk ke teknis perhitungan. Baik. Nah, menghitung determinan matriks. Jadi KIJ itu disebut sebagai kofaktor dari elemen AIJ. Nah, di sini kofaktor itu adalah terdiri dari dua elemen. Elemen yang pertama adalah min 1 pangkat I plus J. Ini namanya dikalikan determinan minor IJ. Nah, ini kofaktor itu tersusun dari ini. Min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. MIJ itu determinan minor baris I kolom J. Sehingga kalau fungsi determinan itu adalah tanda tegak A ini adalah sigma J sama dengan 1 hingga N AIJ dikalikan KIJ, dimana AIJ itu adalah elemen baris ke M kolom ke elemen baris ke I kolom ke J, sedangkan KIJ ini adalah kofaktor baris ke I kolom ke J, atau kalau kita terjemahkan lebih lanjut terdiri dari min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ untuk I tertentu di antara 1 hingga N. Nah, kalau yang tetap adalah barisnya, maka yang geser kolomnya. Ini seperti ini. Baik. Nah, ini yang disebut sebagai determinan minor. Determinan ordo n-1 diperoleh dari suatu determinan ordo n dengan menghapus baris ke I kolom ke J. Jadi kalau nanti Mas Mbak ketemu misalkan minor 21, maka
baris kedua kolom pertama itu dihapus. Jadi nanti ordonya menjadi berkurang 1. Jadi misalkan ada matriks A11, A12, A13 hingga A1N, kemudian A21, A22, A23 hingga A2N, A31, A32, A33 hingga A3N, sampai AN1, AN2, AN3 hingga ANN. Maka kalau ketemu, ini adalah istilah determinan minor M21, maka baris kedua dan kolom pertama dihilangkan. Sehingga ini A21, A23, A23 itu hilang semua, sehingga tinggal A12, A11-nya hilang, kolom pertama juga hilang. Jadi A11, A13, A1N langsung A32, A33, A3N, AN2, AN3, ANN. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi teorinya untuk menghitung determinan. Sehingga Mas Mbak, ketika ada ini determinan kofaktor, maka determinan kofaktor dari elemen A, I, J itu adalah min 1 pangkat I plus J M I J. Sehingga kalau K12 itu min 1 pangkat I plus 2. Jadi barisnya 1, kolom kedua jadi ditambahkan, kemudian dikalikan M12, sehingga min 1 karena ini pangkatnya ganjil maka nilainya negatif, kemudian minor 1, 2. Jadi baris pertama kolom kedua dihilangkan, sehingga negatif determinan dari A21 ini ya, yang masuk A21 selain yang dihilangkan tuh, yang dilalui garis itu dihilangkan. Jadi A21, A23, A hingga A2N, A31, A33, A3N, AN1, AN3 hingga ANN. Baik, ini secara ilustrasi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Jadi Mas Mbak, nah nanti silahkan memilih salah satu baris atau salah satu kolom, gitu ya. Silahkan dipilih tertentu, silahkan. Nah, pada contoh ini yang kita pilih, yang saya tanda bintang itu adalah baris ketiga. Maka Mas Mbak semua sama dengan di sini itu sigma J sama dengan 1 hingga N. Jadi yang geser J itu kemudian min 1 pangkat I plus J dikalikan A I J ya, elemen A baris ke I kolom ke J dikalikan M I J atau sama dengan, nah ini sekarang kita masuk ke yang pertama ya, berarti elemennya itu yang ini, perhatikan baris ketiga min 1. Nah ini ya, ini berarti elemennya adalah baris ketiga kolom pertama. Jadi min 1 pangkat baris ketiga plus kolom pertama dikalikan AIJ. AIJ itu elemen baris ketiga kolom ke-1, yaitu 1 ini ya, kali 1. Kemudian MIJ nya determinan minor baris ketiga kolom pertama. Jadi baris ketiga kolom pertama ini hilang ya, sehingga determinannya menjadi min 113 250 min 231. Nah, seperti ini. Kemudian plus, karena elemen ini kosong, nah maka nanti tulis saja min 1 baris ketiga kolom kedua. AIJ nya berapa? AIJ nya 0. MIJ nya berapa? Ya tulis MIJ. Namun MIJ nya minornya ini yang dihilangkan adalah baris ketiga kolom kedua. Maka elemennya nanti adalah 213 min 3 50, kemudian 432.
1 itu ya. Kemudian ditambah ini di min 1 baris ketiga kolom ketiga, 3 plus 3 dikalikan A33, jadi A33 itu adalah min 2. Kemudian determinan minornya yang dihilangkan adalah baris ketiga kolom ketiga, jadi baris ketiga kolom ketiga ini dihilangkan, sehingga matriks determinannya adalah 2, determinan minor 33 itu 2 min 1 3 min 3 2 0 dan 4 min 2 1. Kemudian ditambah terakhir itu min 1 pangkat 3 plus 4, kemudian dikalikan A34 itu ini 2, kemudian determinan minornya adalah yang dihilangkan kolom terakhir ya Mas Mbak, 2 min 1 1 min 3 2 5, kemudian 4 min 2 3. Baik, sehingga jawabnya adalah sama dengan ini min 1 pangkat 4, berarti positif ya, positif nah, sehingga tinggal ini aja, sehingga min 1 kali 5 kali 1 itu min 5, kemudian 1 kali 0 itu 0, kemudian terakhir 3 dikali 2 dikali 3, jadi sama dengan 18, dikurangi min 2 kali 5 kali 3 itu min 30 plus 0 ditambah 2. Kemudian nah ini Mas Mbak semua perhitungan yang sebelah ini, nah ini berapapun dia, karena ini dikalikan AIJ nya 0 itu sudah kita abaikan saja karena hasilnya ini 0. Maka kita langsung ke step yang ini, sehingga min 1 dikalikan 3 pangkat 3 plus 3 pangkat 6 itu positif, sehingga dia otomatis langsung dikalikan aja min 2. Nah ini baru masuk ke sini, 2 kali 2 kali 1 itu 4, min 1 kali 0 itu plus 0, 3 dikalikan min 3 kali min 2 itu 9 18, kemudian min 4 kali 2 kali 3 itu 24, 8 kali 3 24, kemudian min 2 ini plus 0, min 2 kali 0, kemudian terakhir 1 kali min 3 kali min 1 plus 3. Kemudian yang ini min 1 pangkatnya 3 plus 4 pangkat 7, maka tandanya negatif. Min 1 dikalikan 2 tandanya negatif. Dan yang ini ya, baru dikalikan 2 kali 2 kali 3 12, min 1 kali 5 kali 4 min 20, kemudian 1 kali min 3 kali min 2 itu plus 6 dikurangi 8 min 20 plus 9. Nah, 9 nya 3 dikalikan min 3 kali min 1. Baik, sama dengan ini min 5 plus ini 13 ditambah ini min 30 ditambah 2 min 28 min 28 berarti plus 28. Kemudian min 2 dikalikan 4 ini 22, ini 24 plus 3 ini min 27. Terakhir ini min 2
12 min 20 plus 6 18, berarti min 2. Yang ini min 20 ditambah 17, jadi min 3. Min 3 itu plus 3 sama dengan 13 tambah 28 itu 41. Yang ini min 2 kali 22 dikurangi 27 itu min 5, min 2 dikalikan min 5 itu plus 10, kemudian ini min 2 dikalikan 1 ini min 2. Jawabnya adalah 49. Baik, ini adalah jawab untuk perhitungan determinan ordo keempat, gitu ya Mas Mbak, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan ke determinan ordo. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas perhitungan determinan ordo kelima. Baik, pada perhitungan ordo kelima seperti tadi sudah kita bahas Mas Mbak di perhitungan ordo keempat, bahwa ketika AIJ-nya itu 0, maka kalau dikalikan itu 0 semua, maka pilihlah baris atau kolom yang banyak nolnya, gitu ya. Di soal ini yang paling banyak nolnya itu ada di kolom kedua, maka itu kita gunakan. Sehingga nanti jawabnya itu sebenarnya tinggal ini saja. Sama dengan kita kolom kedua. Ini karena 00 semua ini kita abaikan saja, tinggal yang ini. Sehingga ini min 1, kofaktornya itu min 1 pangkat 2 plus 2. Dikalikan ini 1. Determinan minornya ini baris kedua, kolom keduanya dihilangkan, sehingga tinggal 2 min 1 1 3 3 0 2 min 1, kemudian 4 2 3 2, kemudian 1 0 min 2 3. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka ini Mas Mbak min 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 4 itu genap, maka nilainya positif, dikalikan 1 sudah 1 hilang, jadi 1 ya, pokoknya positif 1. Sehingga karena ini masih berordo 4, kita sederhanakan lagi dengan cara yang serupa seperti yang kita selesaikan pada waktu mengerjakan ordo 4 tadi. Nah, kita pilih yang paling banyak nolnya adalah kolom kedua, maka menjadi, nah ini elemennya ini ya, maka min 1 pangkat ini ya, baris pertama kolom kedua, berarti 1 plus 2, kemudian elemen 1 2 itu adalah min 1 dikalikan min 1 dikalikan determinan minor kolom kedua, baris pertama dihilangkan, maka tinggal 3 2 min 1 4 3 2, kemudian 1 min 2 3. Ini plus min 1, nah ini aja yang 00 sudah nggak usah dihitung ya, karena dikalikan 0. 2 itu berarti baris ketiga kolom kedua, maka ini juga sama, 3 plus 2 dikalikan A32 elemen matriks ini, baris ketiga kolom kedua ya ini 2. Kemudian determinan minornya adalah kalau ini yang dihilangkan adalah yang baris kolom kedua tetap baris ketiga, ini dihilangkan, sehingga minornya itu adalah 2 1 3 3 2 min 1, kemudian 1 min 2 3. Baik, dari sini maka kita hitung ini min 1 pangkat 3 itu min 1 kali min 1 itu 1, sehingga langsung kita ini aja, 3 kali 3 kali 3 itu 27, 2 kali 2 kali 1 plus 4, min 1 kali 4 kali min 2 plus 8,
kemudian ini min 3, ini min 2 dikalikan 2 kali 3 itu min 12, kemudian ini 3 dikali 4 kali 2 itu plus 24. Baik, kemudian selanjutnya adalah min, ini min 1 pangkat 3 plus 2, pangkatnya ganjil maka dia negatif. Min 1 kali 2 itu min 2 dikalikan 2 kali 2 kali 3, 4 kali 3 12, 1 kali min 1 kali 1 min 1, kemudian 3 kali 3 min 2 ini min 18, dikurangi 1 kali 3 ini 6, min 2 kali min 1 kali 2 itu plus 4, 3 kali 3 kali 1 plus 9, sehingga jawabnya 27 plus 4 plus 8 itu 39. Ini min 3 min 2 min 15, min 15 plus 24 itu plus 9, berarti min 9. Kemudian min 2 dikalikan 12 dikurangi 1 kurangi 18 itu 12 min 19 min 7, kemudian 6 plus 4 plus 9 min 19, sehingga jawabnya adalah ini 39 ini 30 dikurangi 2 dikalikan min 26, jadi jawabnya adalah 30 plus 52, jawabnya adalah 82. Ini adalah determinan dari matriks berodo 5 berikut. Jadi semoga bisa dipahami Mas Mbak, silahkan dicoba diulang-ulang video ini, semoga bisa paham. Selanjutnya saya akan beralih ke properti dari perhitungan determinan atau sifat determinan gitu ya. Sifat yang pertama ini Mas Mbak silahkan dicermati sifat-sifat ini karena ini berguna untuk memudahkan perhitungan yang dilakukan berkaitan dengan operasi yang berkaitan dengan determinan. Yang pertama, jika setiap baris ditulis sebagai kolom dan setiap kolom ditulis baris, atau ini adalah transpose, maka determinannya tidak berubah. Jadi kalau ada matriks kemudian ketemu transposnya, maka determinannya adalah sama. Kemudian sifat yang kedua, jika setiap elemen dalam satu baris atau satu kolom dikalikan dengan faktor K, maka nilai determinan yang dihasilkan adalah K kali dari determinan sebelumnya. Dalam hal ini misalkan Mas Mbak ketemu sifat yang seperti ini 264, itu ketemu faktor persekutuan terbesarnya adalah 2, maka 2-nya boleh dikeluarkan seperti ini. Kemudian ini berarti 1, 3, 2. Jadi ini 2 kali 1 2, 2 kali 3 6 ini ya. Kemudian 2 kali 2 4. Jadi boleh disederhanakan seperti ini. Kemudian kolom yang kedua ini juga punya faktor persekutuan besar yaitu 3, maka 3-nya kita keluarkan boleh. 2 kali 3 sama dengan ya ini 1 1 0. Kemudian kolom ketiga itu juga bisa disederhanakan, 2-nya dikeluarkan. Sehingga nanti kalau menghitung determinan tinggal determinan dari matriks ini, angkanya lebih sederhana. Baik, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, jika seluruh elemen dalam satu baris atau kolom adalah 0, maka nilai determinannya adalah 0. Nah, ini perlu Mas Mbak ketahui seperti tadi, karena perhitungannya itu menggunakan aturan kofaktor. Jadi kalau ada dalam sebuah matriks dalam satu baris atau satu kolom itu nilainya 0 semua, maka bisa dipastikan determinannya 0. Nah, kalau dalam hal kasus ini kolom kedua itu nilainya 0 semua ya, pasti ini 0 semua ini nilainya. Determinannya adalah 0. Baik, kemudian jika seluruh elemen dalam satu baris atau kolom merupakan penjumlahan dari dua suku atau lebih, maka determinannya bisa ditulis dalam bentuk jumlahan 2 atau lebih determinan. Jadi misalkan kolom pertama itu adalah penjumlahan antara faktor A1 dan D1, A2 dengan D2, A3 dengan D3, maka boleh dipecah ini. Berlaku sifat distributif. Maka determinan yang pertama adalah A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Determinan yang kedua adalah D1 B1 C1. Jadi yang dipecah itu cuma kolom pertamanya saja.
kolom kedua yang ini dan yang ini tetap. Jadi di kedua kolom tetap B1 C1, yang ini juga B1 C1. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, jika dua baris atau kolom ditukar maka nilai determinannya akan berubah tanda, namun hanya berubah tanda minus saja ya. Dalam hal ini misalkan Mas Mbak ketemu A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, kemudian yang dibalik itu adalah baris pertama ditukar dengan baris ketiga, maka itu minus dari matriks hasilnya. Jadi kalau ada dua baris atau dua kolom yang ditukar, itu nilai determinannya adalah berubah tanda. Jadi awalnya positif jadi negatif, itu aja. Tapi nilainya tetap. Jadi kalau misalkan 15 ya tetap 15-nya, tapi cuma menjadi min 15. Baik, sekarang aturannya ke-6. Jika elemen-elemen yang bersesuaian dalam dua baris atau kolom sebanding ya jadi terdapat, maka determinannya adalah 0 gitu ya Mas Mbak. Jadi sebanding itu artinya misalkan ini kolom pertama, baris pertama dan baris ketiga bisa dilihat di sini. Ini adalah min 2 kalinya. Jadi ini kalau baris pertama ini kalau dikalikan min 2 hasilnya adalah ini. Sebanding kan ya untuk semua sukunya. Jadi 3 dikalikan min 2 min 6, 6 dikalikan min 2 min 12. Min 4 dikalikan 8 dikalikan min 2 adalah 8. Maka ini sebanding. Maka ini determinannya adalah 0. Nah, nanti silahkan dibuktikan sendiri ya Mas Mbak ya. Nah, ini kelasnya nggak bisa lama-lama, nggak bisa panjang membuktikan semua teori, maka silahkan nanti di rumah dibuktikan sendiri. Tapi secara teori seperti ini gitu ya. Baik. Jadi kalau ketemu sebuah matriks yang dua baris atau dua kolomnya itu sebanding elemennya itu, maka determinannya adalah 0. Yang ketujuh, Mas Mbak semua, jika setiap elemen dalam satu baris atau kolom dari determinan ditambah dengan M kali elemen yang bersesuaian dari baris atau kolom lainnya, maka nilai determinannya tidak berubah. Bilangan M boleh positif atau negatif gitu ya. Ini yang sifat yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Kita distributifnya kita pecah di sini dari A1 plus MB1, nah menjadi ini A1 B1 C1, yang ini MB1 B1 C1. Kemudian M-nya ini karena ini MB1, ini B1 B2 B3, maka ini sebanding. Kalau sebanding maka nilainya adalah 0 determinannya. Maka bisa dihitung determinannya adalah A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Itu sifat yang ke-7. Baik, ini adalah sifat-sifat pada operasi determinan. Selanjutnya kita beralih ke menentukan definiteness dari sebuah matriks. Jadi definiteness dari sebuah matriks ini adalah teori yang harus diajarkan di mata kuliah Jabar Linear, namun aplikasinya nanti pada waktu Mas Mbak semua menempuh mata kuliah matematika optimasi di semester kedua. Jadi misalkan ada matriks A, di mana matriks A itu elemennya adalah D1, 0 dan seterusnya, itu dia dikatakan positif definite jika semua determinan, ini kita sebut sebagai prinsipal determinan minor. Nah, ini nanti istilahnya adalah prinsipal determinan minor. Baik, jadi sebuah matriks itu dikatakan positif definite jika prinsipal determinan minornya bernilai positif semua untuk semua ordo. Jadi kalau ordonya 3, maka prinsipal determinan minor ordo pertama, ordo kedua, dan ordo ketiga. Sebaliknya, dia dikatakan negatif definite jika nilai prinsipal determinan minornya bernilai negatif semua ya. Jadi positif jika positif semua, negatif jika negatif semua. Kemudian positif semi definite itu jika prinsipal determinan minornya bernilai positif semua namun ada yang sama dengan 0 gitu ya. Positif semua namun ada yang sama dengan 0. Ini kita sebut positif semi definite.
Kemudian dikatakan negatif semi definite jika nilainya itu negatif semua namun ada yang sama dengan 0, maka kita sebut sebagai negatif semi definite. Kemudian sebuah matriks itu dikatakan indefinite, ini yang terakhir, itu jika sebagian positif sebagian lagi negatif, maka dikatakan indefinite. Ini klasifikasinya. Baik, semoga bisa dipahami klasifikasi ini. Selanjutnya kita ke contohnya. Baik, definisi dari matriks berikut. Maka prinsipal determinan minornya itu ada 2. Jadi ada prinsipal determinan minor D1. Prinsipal minor determinan pertama ordo 1 itu adalah semua diagonal utama. Jadi ada diagonalnya ada ini. Jadi ada 1,4, 1 dan 4. Kemudian D2 prinsipal determinan minor ordo kedua itu adalah determinan secara keseluruhan. Jadi 4 min 1 sama dengan 3. Jadi 1, 4, 3. Karena nilainya itu positif semua, maka matriks ini adalah positif definite. Nah, baik. Semoga bisa dipahami. Ini untuk ordo kedua. Ordo ketiga, nah, maka akan dilihat sini, maka D1, nah ini prinsipal determinan minor ordo pertama itu adalah semua diagonal utama. Jadi ini 2, 2 dan 2 ini 2, 2, 2. Sekarang D2 nya, nah, D2 prinsipal determinan minor ordo kedua itu adalah kombinasi antara 2 diagonal utama. Jadi yang pertama ini, jadi kombinasi antara diagonal utama yang 1 dan 2 ini, sehingga ini determinan minornya 2 min 1 min 1 2. Baik, selanjutnya determinan minor ordo 2 yang lain itu adalah kombinasi antara determinan minor determinan ordo diagonal yang pertama dan diagonal yang ketiga. Maka 2, nah tapi diambil yang sama, 2, 3, 2, 3. Jadi baris 1, baris ketiga, baris 1, baris ketiga, 2, 0, kemudian 0, 2, koma, tinggal aja. Kemudian yang terakhir itu kombinasi antara diagonal kedua dan ketiga. Jadi yang ini di 2 min 1 min 1 2. Maka ini kalau dideterminankan hasilnya adalah 4 dikurangi 1 itu 3. Ini 4. Yang terakhir 4 dikurangi 1 ini 3. Kemudian determinan minor ordo ketiga itu adalah determinan secara keseluruhan. Jadi 2 min 1 0, min 1 2 min 1, kemudian 0 min 1 2. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kemudian min 1 kali min 1 kali 0 plus 0, kemudian 0 kali min 1 ini 0 juga, dikurangi 0 kali 2 kali 0 0, min 1 kali min 1 kali 2 plus 2, 2 kali min 1 kali min 1 plus 2 juga, sehingga hasilnya adalah 8 min 4. Hasilnya adalah 4. Maka ini dilihat D1 nya positif semua, D2 positif semua juga, D3 nya positif juga. Maka matriks ini adalah positif definite. Baik, semoga bisa dipahami materi yang dibahas ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh matriks berikut. Jadi sama seperti tadi, D1 itu adalah semua diagonal utama. Jadi 1, 1 setengah,
1 per 2. D2 nya itu adalah kombinasi yang pertama itu adalah diagonal pertama dan kedua, maka 1 1 1 1. Kemudian yang kedua itu 1 dengan 3, maka elemennya adalah 1 1 1 setengah. Kemudian yang kedua adalah elemen ini kombinasi antara 2 dan 3, maka 1 1 1 per 2. Maka kalau dihitung ini 1 dikurangi 1 itu 0. Kemudian ini setengah dikurangi 1 min setengah. Kemudian ini setengah dikurangi 1 min setengah juga. Kemudian D3 itu determinan secara keseluruhan 1 1 1 1 1 1 1 setengah. Maka nilainya adalah setengah plus 1 dikurangi 1 plus 1 plus setengah. Jadi 2,5 dikurangi 2,5 itu 0. Nah Mas Mbak kalau lihat sini sebagian ini positif, ini 0, ini negatif, ini 0. Maka matriks ini itu bisa kita sebut sebagai indefinite. Baik, adalah contohnya gitu ya Mas Mbak, semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti kalau tidak ada pertanyaan atau masih bingung, nanti boleh ditanyakan ketika kita menggunakan metode sinkron, menggunakan Zoom atau Google Meet, nanti boleh ditanyakan. Baik, selanjutnya ini adalah tentukan B yang menjadikan matriks di bawah ini positif semi definite. Jadi sesuai definisinya disebut positif semi definite jika D-nya itu determinan minornya, prinsipal determinan minornya lebih besar sama dengan 0. Nah, maka positif semi definite, maka kita tentukan dulu D1 nya adalah ini ya, diagonal utama 2 2 2 2 2 2. Kemudian D2 nya maka yang pertama yang ini berarti 2 min 1 min 1 2 koma terus 1 dan 3, berarti elemennya 2 B B2. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jadi ini 2 dan 3, berarti 2 min 1 min 1 2. Maka elemennya ini adalah 4 min 1 itu 3, yang ini 2, nilainya 4 min B kuadrat. Kemudian ini 4 min 1 itu 3 juga. Kemudian determinan minor yang ketiga itu adalah determinan secara keseluruhan, jadi 2 min 1B min 1 2 min 1, kemudian B min 1 2. Maka determinannya adalah 2 kali 2 kali 2 ini 8, kemudian min 1 kali B plus B, kemudian B dikalikan min 1 kalikan min 1 ini plus B juga, kemudian dikurangi 2B kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya min 1 dikalikan min 1 kali 2 itu plus 2, dan terakhir min 2 dikalikan min 1 dikalikan min 1 itu plus 2, sehingga hasilnya adalah 8 plus 2B, ini min 2B kuadrat plus 4, atau fungsinya menjadi min 2B kuadrat plus 2B plus 12. Maka sesuai definisi dari positif semi definite itu prinsipal determinan minornya lebih besar sama dengan 0, maka nilai ini dua fungsi ini yang di bawah ini dan 4 min B kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita tulis
min 2b kuadrat plus 2b plus 12 itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa plus 12 ini ya. Maka kita bisa mencari akarnya, yaitu min 2b b, kemudian 12 itu terdiri dari, kalau dikalikan 12, kalau di jumlah itu 2, maka 6 4 ini min 4, ini salah. Kemudian yang satunya yang ini 4 min b kuadrat itu juga sama, lebih besar sama dengan 0. Maka ini adalah akarnya adalah 4 min b 2 min b 2 plus b, itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ini plus 12 itu ini plus 6, yang ini min 2. Jadi b nya sama dengan 3 atau b sama dengan 2, ini batasnya. Maka kemudian yang ini b nya itu ada batasannya di sini ya, b sama dengan 0, b sama dengan 2. Maka kita buat grafiknya seperti ini. Nolnya itu ketika b nya itu 3 dan b nya 2. Kemudian yang ini b nya itu 2 dan b sama dengan min 2. Nah, ini batasnya. Yang pertama, kalau kita masukkan fungsi yang ini ya, pertama, jadi kalau b nya itu 1, maka kalau kita masukkan ke sini min 2 plus 2 plus 2 positif ya. Ini batasnya itu sini 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini ada lagi min 2, nilainya yang membuat 0 itu. Sekarang kita masukkan, kalau nilainya itu 1, maka di sini min 2 kali 1 min 2, 2 kali 1 itu 2, plus 12 masih positif ini, 1 positif, memenuhi. Sekarang kalau nilainya, kalau di sini misalkan 4 min 1 negatif, berarti tidak memenuhi 1. Nah, di fungsi ini tidak memenuhi. Kalau 1 itu negatif, jadi tidak memenuhi. Maka kita besarkan. Kemudian sini 4 dikurangi 1 itu masih positif, berarti masih memenuhi. Kemudian kalau 2 sekarang, 2 itu kalau kita masukkan di sini 0. Kalau min 2 itu juga 0. Sekarang kalau 3 misalkan, 4 min 3 itu sudah tidak memenuhi. Ya Mas Mbak, maka batasnya itu adalah antara min 2 ke 2. Jadi yang diizinkan adalah min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini adalah nilai X atau nilai B yang visible, sehingga ini menjadi positif definite. Jadi min 2 sampai 2. Nanti kalau masih bingung boleh ditanyakan saat kita asinkron dengan Zoom atau Google Meet. Jadi boleh mengusulkan itu ya Mas Mbak. Jadi nanti ketua kelasnya, jika dari materi yang dibahas kemudian ada yang tanyakan, boleh nanti menghubungi ketua kelasnya, menghubungi saya untuk meminta kelas sinkron. Baik, selanjutnya ini berkaitan dengan definiteness dari sebuah matriks. Selanjutnya adalah aplikasi determinan. Jadi aplikasi determinan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perhitungan segitiga. Jadi Mas Mbak silakan dilihat di sini.
Jadi segitiga itu misalkan ada A, titiknya A X1 Y1, B itu X2 Y2, C X3 Y3, maka nanti kalau mau menghitung ini, yang pertama itu dihitung yang ini ruas pertama itu adalah trapesium yang kiri. Kemudian yang biru itu trapesium kanan. Kemudian terakhir itu yang bawah itu trapesium bawah ini ya, yang ini. Nah, ini yang dimaksud ini. Trapesium kiri berarti yang merah itu, trapesium kanan yang biru, trapesium bawah yang kuning. Baik. Sehingga dari sini kalau Mas Mbak masih ingat rumus trapesium itu, trapesium kiri itu adalah setengah dikalikan X3 min X1 itu lebarnya ini ya. Kemudian dikalikan Y1 itu ini plus Y3. Kemudian plus setengah dikalikan X2 min X3. X2 min X3 itu yang ini. Kemudian dikalikan Y2 plus Y3 itu panjangnya sisi yang sejajar itu. Tambahkan. Kemudian trapesium bawah itu formulanya adalah setengah dikalikan X2 min X1. Jadi ini lebar serap panjang. Kemudian Y1 plus Y2, jadi panjangnya yang tegak lurus. Baik. Kemudian Mas Mbak kalau dikenakan formulanya itu dikalikan semua, hasilnya adalah sebagai berikut. X3 Y1, X3 Y3, kemudian min X1 Y1, min X1 Y3 plus setengah dikalikan X2 Y2, X2 Y3, kemudian min X3 Y3, min X3 Y2 dan X3 Y3. Terakhir ini setengah tetap X2 Y1 ini ya. Kemudian X2 Y2 min X1 Y1 min X1 Y2. Kemudian dikelompokkan, diurutkan berdasarkan X1 didahulukan. Jadi setengahnya ditaruh paling depan ini karena semuanya dikalikan setengah, kemudian dicari X1 Y1 berarti min X1 Y1. Kemudian paling belakang ada lagi ini min X1 Y1, ini karena ini min setengah, yang dikeluarkan adalah setengahnya saja, maka ini jadi dikalikan setengah min semuanya. Jadi ini positif X1 Y1. Jadi seperti ini. Kemudian ini ada mana lagi X1, ini X1 Y2, maka ini min positif ya karena dikalikan min tadi. Kemudian ini ada min X1 Y3 plus ini X2 Y1 min X2 Y1, yang ini min, kemudian X2 Y2 itu di ini, kemudian belakang ini juga ini plus X2 Y2, tapi karena dikalikan min ini menjadi min X2 Y2. Kemudian X2 Y3 yang ini sini, kemudian ini ada X3 Y1 itu yang ini. Pokoknya disusun semua, diurutkan. Kemudian X3 Y2 min ini, kemudian plus X3 Y3 itu yang ini plus di belakang. Selanjutnya di sini ada min X3 Y3 yang ini. Sehingga yang sama itu hilang karena ini min X1 Y1 itu saling meniadakan, X2 Y2 ini juga sama, ini saling meniadakan di sini, kemudian X3 Y3 ini hilang. Sehingga formulanya menjadi setengah dikalikan X1 Y2 min X1 Y3 min X2 Y1 plus X2 Y3 plus X3 Y1 min X3 Y2. Jadi formula itu Mas Mbak itu sama dengan kalau kita menggunakan luas segitiga itu sama dengan setengah dikalikan determinan X1 Y1 1, X2 Y2 1, kemudian X3 Y3 1. Jadi satunya ini adalah dummy karena kita menggenapkan ukuran dari matriks itu yang harus 3 kali 3, maka kita beri dummy 1 karena 1 itu netral, tidak merubah hasil perkalian. Maka ini kalau dilakukan operasi perkalian hasilnya adalah setengah X1 X2 X1 Y2 Y2, kemudian ini Y1 kali
X3Y1, kemudian ini itu X2Y3 dikurangi X3Y2 yang negatif, kemudian ini X1Y3, kemudian selanjutnya X2Y1. Nah, jadi yang positif itu X1Y2, X3Y1 ini ya, dan X2Y3. X2Y3. Yang negatif itu X3Y2 ini ya. X3Y2 itu ini sama, kemudian ini X1Y3 itu negatif juga. Terakhir X2Y1 sama. Jadi ini dengan menggunakan mekanisme determinan ini hasilnya sama dengan kalau kita menghitung manual menggunakan rumus trapesium, itu kemudian trapesium kiri, trapesium kanan dikurangi trapesium bawah. Baik, untuk mengujinya kita bisa menggunakan contoh soal berikut. Jadi misalkan semua dalam hal ini koordinatnya A itu adalah 2,2 misalkan, kemudian yang ini itu koordinatnya 4,5, yang terakhir di sini koordinatnya 7,4. Nah, maka trapesium kiri, maka itu formulanya adalah setengah trapesium kiri itu yang sini. Ini lebarnya adalah 4 dikurangi 2, X3 dikurangi X1 itu 2 dikalikan Y1 plus Y3, jadi 2 plus 5. Nah, kemudian ditambah setengah, yang ini 7 dikurangi 4 berarti 3. Kemudian Y3 plus Y2, 5 plus 4 dikurangi setengah dikalikan setengahnya itu ini ya, trapesium bawah itu 7 dikurangi 2 berarti 5 dikalikan Y1 plus Y2 berarti 2 plus 4, jadi sama dengan ini coret 7, 3 dikalikan 9 itu 27, maka plus 13,5. Yang ini setengah dikalikan 5 kalikan 6 30, setengahnya min 15, sehingga 20,5 dikurangi 15 sama dengan 5,5. Hal ini Mas Mbak boleh menggunakan cara determinan tadi, luas segitiga itu sama dengan setengah, tulis saja ya, 2, 2, 1, kemudian 4, 5, 1, itu yang 3 itu, kemudian 7, 4, 1. Tapi Mas Mbak nanti sudah harus paham bahwa luas itu selalu positif, luas itu nggak mungkin negatif gitu ya. Maka apapun hasil perkalian ini, kalau yang nanti kita absolutkan, maka diambil nilai positifnya. Enggak, hasilnya adalah ini tetap standar absolut, 2 kali 5 itu 10, 2 kali 2 kali 7 itu 14, kemudian 1 kali ini plus 16 dikurangi 35, 4 plus 8, kemudian 1 plus 8 lagi. Sekali lagi beri tanda absolut sama dengan setengah. 10 plus 14 ini 30, 40 dikurangi 35 plus 8 plus 8, jadi 16 ditambah 35 itu 51 absolut, sehingga setengah dikalikan absolut min 11, sehingga setengah dikalikan 11 itu sama dengan 5,5, hasilnya sama dengan yang ini. Ini adalah aplikasi perhitungan determinan untuk menentukan luas segitiga.
Baik, Mas Mbak semua, itu adalah akhir dari video materi kita untuk pertemuan ketiga ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang tanyakan, nanti ketua kelas boleh menghubungi saya untuk mengadakan kelas sinkron menggunakan Zoom atau Google Meet. Saya akhiri kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.